Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersama-sama ngaji bareng tafsir surat Yasin karya Syekh Hamamizadah. Ini episode yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus dan selalu memberikan hidayah maunah, utamanya kesehatan untuk kita semua, sehingga kita di bulan-bulan yang suci ini, bulan Ramadan, dengan kesehatan mudah-mudahan kita dapat beribadah, bertakarrub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ila hadarin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa khususan ila Syekh Hamamizadah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Hamamizadah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Qalu podo membuli, mengejek. Jadi ngomong sapa kaum Antokia, masyarakat Antokia. Jadi kemarin diceritakan banyak, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak. Lah yang tidak ini jawab gini, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka membuli, ngecek kepada utusan-utusan Allah itu, 3 orang itu. Ma antum illa basyarum mithluna. Ma antum tidaklah kamu, kalian bertiga ini, illa basyarum mithluna, kecuali basyarun, kecuali ya manusia, mithluna, seperti halnya kita. Jadi jawabnya begitu. Kamu ini kan ya enggak mungkin lah seorang rasul. Kamu ini sama saja dengan saya. Ya enggak ada bedanya, hanya sama-sama manusia. Jadi kamu manusia seperti halnya saya manusia. Yakni ma antum mursalun. Seakan-akan mereka mau ngomong yakni ma antum mursalun. Engkau tidak seorang rasul, bal antum basyarum mithluna. Tapi kalian ini ya seperti halnya kita, manusia-manusia biasa. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Wa ma anzala, dan tidak menurunkan ar-Rahmanu, Tuhan kita ar-Rahman. Jadi dalam konteks ayat ini, karena yang baca itu, yang ngomong mukhotabnya ya, yang ngomong ini penduduk Antokia, maka anzal Rahman itu bukan dimaknai ar-Rahman sebagai, ya karena mereka sudah enggak beriman ini, malah melecehkan, membuli siapa utusan-utusan Allah yang 3 itu, utusan Nabi Isa 3 itu. Jadi kalian ini tidak rasul, sama saja dengan kita, sama-sama manusianya.
Jadi seperti halnya kita wis padha wonge. Jadi wis gak ono bedane lah, bilangnya seperti itu. Terus kemudian ditekankan lagi oleh mereka, wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Dan tidaklah menurunkan ar-Rahmanu Tuhan Tuhan, ar-Rahman dalam konteks ini karena sing ngomongi wong musyrik-musyrik Antokia, ya ar-Rahman itu Tuhan min syai'in. Dari tidak menurunkan Tuhan, tidak menurunkan sedikit pun in antum illa takdzibun. Kecuali kalian ini hanyalah orang-orang yang dusta, pendusta katanya. Dalam konteks ayat ini Ar-Rahman, kenapa kok memakai Ar-Rahman? Jadi ini memang ahli tafsir, jadi wong-wong pintar, orang-orang cerdas itu memang selalu begitu ya. Ya ini juga apa ya? Sebuah apa ya? Kekaguman saya. Jadi salah satu kekaguman saya itu selalu apa ya, dalam tafsir-tafsir ya apa di tafsir banyak lah, di beberapa tafsir itu selalu ada hal yang terselipkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya begini, ya contohnya ayat ini. Jadi yang ngomong ini kafir Quraisy atau musyrikin, orang-orang musyrik dari Antokia, ngomong mereka tidak mengakui utusan Allah atau utusan Nabi Isa kemarin itu. Terus mereka juga ngomong, ya tidak mungkinlah Tuhan menurunkan sedikit pun kepada kamu kecuali kamu ini orang-orang yang bohong. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an Ar-Rahman di sini ini ya mestinya kan Ar-Rahman itu biasa yang ngomong itu ya orang-orang Islam atau ya ya kalau nabi ya nabi, Ar-Rahman, jadi Tuhan atau zat yang maha pengasih kan gitu. Tapi di sini kok saya yang ngomong musyrik tapi Ar-Rahman. Nah, kemudian ahli tafsir ini ya pinter ya ahli tafsir itu. Jadi cerdiknya memang orang-orang cerdik pandai ini ya perlu apresiasi, kita harus mengapresiasi. Jadi terus kemudian kok nggak pakai wa ma anzala Rabbuna contoh atau apalah Tuhan kita atau apa, kok makanya Ar-Rahman. Nah ini kemudian ditafsirkan karena apa? Karena meskipun mereka musyrik ini pada hakikatnya mereka juga beragama. Artinya mereka ini masih orang beragama. Beragama dalam artian mereka ini bukan ateis. Jadi Ar-Rahman itu kalau dalam tafsir itu beberapa tafsir menyatakan kenapa kok memakai lafadz Ar-Rahman? Karena mereka menganggap Zeus dalam mitologi Yunani, Antokia kan Yunani. Dalam mitologi Yunani, Zeus itu dianggap dewa yang memberikan rahmat. Makanya mereka memakai nama Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman dalam konteks ayat ini yang dimaksud oleh masyarakat Antokia, ahli Antokia, ya Yunani waktu itu. Ar-Rahman itu ya Zeus, dewa Zeus. Jadi ya dewa Zeus nggak mungkin lah. Wa ma anzala rahmanu min syai'in. Jadi tidak ada yang diturunkan dewa Zeus sedikit pun in antum illa takdzibun. Bahkan kamu ini orang-orang yang dusta, kata penduduk Antokia. Jadi ini penolakan penduduk Antokia kepada Rasul, utusan delegasi duta-duta dari Nabi Isa kepada mereka untuk berdakwah. Jadi setelah mereka mendemonstrasikan beberapa kemukjizatannya ya dan juga karomahnya lah, kemukjizatnya Nabi dan Rasul. Tapi ini karena utusan dari saya teruskan karena tadi ada yang terputus. Jadi ini kita juga ngaji online ini, ngaji bareng ini tadi malam beberapa ini saya tidak pernah melihat ulang. Terus kemarin saya nyoba lihat ulang, ternyata ada beberapa kesalahan seperti sekarang ini. Tahu-tahu putus, tahu-tahu blur, videonya blur, tahu-tahu ada beberapa hal ya, apa yang saya sampaikan, ungkapan-ungkapan penting, jadi yang sangat urgent sebenarnya. Kalau itu nggak ada, itu hilang.
Lah kalau hilang itu maknanya itu akan beda. Ini maka mungkin ini di hari yang akan datang ya, yang hari-hari berikutnya, karena ini saya dari beberapa teman ini menginginkan ngaji ini terus. Jadi ngaji ya ini ngaji bareng sekali lagi. Ini sebagai saya ingin mengamalkan mansanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi saya pingin ya ada seumur-umur saya dalam hidup saya ini ada jejak digital yang ngaji bareng, dan saya tahu betul pasti ada kekurangannya. Jadi sana sini dalam ngaji saya ini yang ke-13 ini pasti ada kekurangan di sana sini. Tapi saya yakin kekurangan ini akan ditambal ya, akan disempurnakan oleh generasi-generasi berikutnya. Makanya ini mungkin hari-hari berikutnya ini saya akan live tapi direkam langsung ya, rekaman langsung tanpa ada editing, kemudian baru akan saya upload. Karena pengalaman ini di Facebook yang live ini ternyata terputus-putus, ya tahu-tahu putus, suaranya nggak jelas, suara videonya blur dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin catatan. Jadi karena saya di beberapa di Japri, di WA oleh teman-teman ada beberapa masukan. Makanya ini sedangkan biasanya mestinya yang lebih stabil itu di YouTube, live streaming di YouTube. Tapi di YouTube ternyata untuk bisa live streaming itu minimal subscribernya, jadi penggemarnya pelanggannya. Yang subscribe itu minimal 1000. Nah, saya subscribernya baru ya itu bukan urusan saya, masalah subscribe atau tidak bukan urusan saya. Tapi maksud saya besok insya Allah akan kita live. Jadi live artinya saya ngaji tetap biasa, live seperti biasa ini, terus direkam, kemudian baru selesai setelah itu diupload di YouTube dan di Facebook. Karena ini analisa kita ternyata kualitas gambar jelek, terus ada beberapa apa yang saya sampaikan ini terputus, padahal ini penting. Jadi ini hasil analisa kita. Jadi besok ya kita nggak tahu besok atau besok lusa. Karena ini saya ingin istiqomah ngaji ini, kemudian mudah-mudahan setelah khatam Hamamizada ini kita akan ngaji di kitab-kitab yang lain, gitu ya. Kitab-kitab yang lain, tapi kitab-kitab yang enteng-enteng saja, nggak usah yang berat-berat. Sudah saya lanjutkan. Jadi Ar-Rahman, ya Ar-Rahman dalam surat konteks ayat ini karena yang ngomong itu musyrikin Antokia, orang-orang musyrik yang nggak beriman dari masyarakat Antokia, maka ahli tafsir al-mufassirun, beberapa ahli tafsir menyatakan Ar-Rahman ini dimaknai dengan dewa Zeus karena Yahudi waktu itu. Mereka orang-orang Yunani, orang-orang Yunani maksudnya. Mitologi Yunani itu dewa yang paling kasih sayang itu dewa Zeus. Itu dalam beberapa tafsir ya. Jadi Ar-Rahman itu yang dimaksudnya adalah dewa Zeus. Falamma sami'a ar-rusul, ketika mendengar ar-rusulu utusan dari Nabi Isa ini, hadza pada ungkapan orang-orang ya, penolakan orang-orang musyrikin Antokia ini, min ahli Antokia, qalu, maka mereka menjawab. 3 orang duta ini ya, 3 orang delegasi utusan ini menjawab, Rabbuna ya'lamu, Rabbuna utawi pangeran kita iku ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya'lamu iku wis perso itu tahu, sesungguhnya Tuhanku itu sudah tahu, inna sesungguhnya kita bertiga ilaikum datang kepada kalian semua lamursalun itu adalah orang-orang, sungguh adalah orang-orang utusan, adalah seorang rasul atau beberapa rasul yang benar-benar
diutus oleh Tuhan kita. Wa malan ora ono iku alaina wajib ing atase kita illal balaghul mubin. Jadi sungguh kata duta besar ini, kok duta besar? Kata Rasul ini, 3 Rasul ini, kita ke kamu ini, datang ke kamu ini sungguh yang tahu Gusti Allah katanya. Allah, Tuhan kita itu yang tahu betul bahwa sesungguhnya kita itu betul-betul adalah utusannya. Wa ma alaina illal balaghul mubin, dan saya datang ke sini itu ke kamu ini memang kewajiban kita. Kewajibannya apa? Illal balaghul mubin. Kecuali kita datang ke sini, kewajiban kita itu kecuali satu, yaitu balag, tabligh. Tabligh itu menyampaikan hal-hal al-mubini yang jelas. Illal balaghul mubina. Jadi illal balaghul mubin, mubinu ya, illal balaghul mubin. Jadi apa yang kita kewajiban ke sini itu hanya tabligh, hanya menyampaikan hal-hal yang jelas. Ai wajaba alaina tablighur risalah. Ai wajaba yakni wajib alaina kepada kita tablighur risalah, yaitu menyampaikan risalah kenabian. Li'annallaha ta'ala li'annallaha karena Allah Subhanahu wa ta'ala iku arsalna sudah mengutus kepada kita, ilaikum kepada kalian semua, bi annad'ukum minal batil. Mengutus apa? Bi annad'ukum, agar supaya kita ini mengajak kalian minal batili, dari perkara, dari hal-hal yang batil, ilal haqqi, kepada hal yang benar. Fawajaba alaikum antusaddiqu kalamana. Jika demikian kata Rasul-Rasul ini, fawajaba alaikum, maka menjadi wajiblah atas kalian semua, wahai penduduk Antokia, antusaddiqu kalamana, yaitu untuk percaya apa yang telah kita sampaikan, kalam-kalam kita, perkataan kita, apa yang telah kita sampaikan itu wajib bagimu untuk mempercayai katanya. Waktu minu, dan kalian juga wajib untuk beriman billahi, kepada Allah, wa bi risalatina, dan juga kepada risalah kenabian kita, atau risalah itu ya apa ya, risalah itu utusan. Jadi wajib, kalian wajib mempercayai dan juga mengimani. Falamma sami'a ahla Antokia hada, ketika, jadi ini tanya jawab, saling membuli, saling tanya, saling jawab. Jadi yang satu ngomong gini, yang satu ngomong begini. Jadi saling mengeluarkan adu argumentasi. Falamma sami'a ahla Antokia hada, penduduk Antokia ketika mendengar perkataan siapa? Rasul ini, qalu, maka mereka berkata, inna, sesungguhnya kita, tatoyyarna bikum, tatoyyarna, sudah menghadapi kondisi yang buruk. Kita ini menghadapi kondisi yang buruk, bikum, karena kedatangan kalian, kata orang-orang Antokia. Jadi kita ini ada kondisi yang sangat buruk, ini gara-gara kalian katanya. Wadzalika annal mator hubisa. Jadi dalam tafsir Hamamizada ini ditegaskan ya. Kalau dalam ayat ini hanya begitu. Jadi mereka hanya mengklaim bahwa kedatangan Rasul ini kemudian mereka bernasib sial, mereka bernasib malang, mereka macam-macam lah. Tapi dalam tafsir ini, tafsir Hamamizada ini, Syekh Hamamizada ini menegaskan bahwa yang dimaksud tatoyarna itu annal mator hubisa. Jadi waktu kedatangan Rasul itu, memang di waktu itu kemudian jarang hujan. Jadi musim kemarau panjang. Jadi annal mator hubisa. Mator itu hujan, hubisa itu ditahan. Jadi anhum. Bisa anhum. Jadi ya kemarau panjang lah. Wa kathurat bainahum amrodun. Tidak hanya kemarau panjang saja, tapi banyak juga amrod. Amrod itu penyakit mukhtalifah.
Jadi ternyata banyak penyakit bermacam-macam. Faqalu ma asobatna hadil baliyah illa bisyu'umi kudumikum. Maka mereka berkata, ma asobatna, ini kejadian kayak gini ini hadil baliyah, kejadian yang menyedihkan, apa ya? Cobaan yang sangat menyedihkan ini, kata orang-orang Antokia, illa bi usyu'umi kudumikum. Ini datang kecuali hanya karena ya kedatangan kejelekan kalian semua ke sini. Li'anna ma ra'aina hadil asya. Karena apa? Kita tidak pernah melihat seperti ini qabla maji'ikum. Jadi kita tidak pernah melihat kondisi semacam ini sebelum kalian datang. Ila baldatina, datang kepada kota kita, kata orang-orang Antokia. Thumma qalu, maka kemudian mereka berkata lirrusuli, kepada utusan itu, la ilam tahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Sudah, saya jelaskan ini. Ini penting saya jelaskan karena gini. Ada lafaz tatoyarna. Qalu inna tatoyarna bikum. Tatoyarna itu tatoyur. Tatoyur itu mustaknya, mustak itu asal katanya dari toirun. Toirun itu burung. Kalau di jamaknya tuyur. Jadi tatoyarna itu dalam kultur Arab, sekali lagi. Ya, dalam kultur Arab itu banyak orang Arab jahiliyah utamanya, zaman jahiliyah, itu mereka nggathuk-nggathukno. Nah, ilmu gathuk menggathuk. Nanti akan kita itu mengelaborasi tentang tatoyarna, ya. Saya akan mengelaborasi tentang makna inna tatoyarna ini. Jadi zaman jahiliyah dulu itu mereka nggathuk-nggathukno. Cara ilmu Jawa itu ilmu gathuk sing penting kepethuk. Ilmu gathuk sing penting kepethuk, ilmu cocoki lagi, cocok apa ya? Pokoknya cocok, dicocok-cocokno. Ini tatoyarna itu. Jadi inna tatoyarna dalam ayat ini itu dalam kultur zaman jahiliyah di Arab dulu. Orang itu mau apa saja, nasibnya itu digantungkan pada burung. Ya, nasib, menggantungkan nasib pada burung. Jadi mereka contohnya, kalau mau pergi berdagang, burung dara atau burung apapun lah, tapi kebanyakan burung dara. Jadi jenengan kalau kita haji atau umroh itu di Masjid Nabawi sebelahnya, di jalan-jalan itu banyak burung dara dan nggak ada orang ngambil. Nang kene yo digoreng, warung goreng burung dara. Di Mekah, Madinah nggak ada. Jadi meskipun banyak burung dara nggak ada warung goreng burung dara nggak ada. Karena ya kalau memang seandainya ada di waktu haji atau umroh, itu ya biasanya malah dibuat foto selfie. Karena memang bagus. Jadi seakan jadi kalau jenengan di Nabawi itu di pintu 21. Pintu 21, di lurusnya ada jam. Nah, itu ada kayak ada bangunan jam itu, terus ada lingkaran, itu banyak sekali. Terus atau jenengan itu di sebelah utara, atau kalau jenengan mau itu di Makam Baqi', nah, di timurnya Masjid Nabawi, itu juga banyak sekali burung-burung dara. Atau di baratnya, kalau di barat Masjid Nabawi itu di Masjid Abu Bakar atau Masjid Ghamamah, Masjid Ghamamah di sebelah baratnya Masjid Ghamamah, ya sebelah baratnya Masjid Nabawi atau Masjid Ghamamah, itu biasanya juga banyak. Jadi ini perlu saya informasikan, saya 2018, ya ini sekedar cerita, saya 2018 waktu musim haji saya 2,5 bulan di Madinah.
Jadi saya lumayan hafal lah di situ. Jadi di sekarang itu di sebelah baratnya Masjid Nabawi, di pokoknya di area Masjid Ghamamah. Jadi Masjid Ghamamah ini masjid yang dimana Nabi ketika kepanasan, panas ya, Nabi itu selalu diiringi mendung. Maka kemudian dinamakan Masjid Ghamamah. Itu di sebelah baratnya Nabawi. Itu sekarang ada taman-tamannya. Jadi 2019 saya nggak berangkat, nggak ke sana. Jadi 18 ini saya ngomong 18. Sebelumnya 2017 karena 2017 juga saya ke sana, itu belum ada tamannya. Jadi sekarang sudah ada tamannya. Jadi mulai ditanami beberapa tanaman di sekitar situ, sekitar Masjid Ghamamah. Nah itu biasanya banyak sekali burung dara. Nah burung dara ini memang ya konon karena memang orang Arab kulturnya itu senangnya dengan burung. Jadi mereka menyandarkan nasibnya dengan burung. Jadi dulu kalau orang mau berdagang itu burung dipegang terus diculno, dilepas burung dara. Kalau dia ke kanan kemudian ke kiri, ya itu. Pokoknya intinya begitu. Bola, pokoknya gitu. Kalau ke kiri dia terbang ke kanan dulu, mari ngono terus belok ke kiri. Oh pasti untung, pasti nanti aman. Bepergiannya pasti nanti selamat dan pasti kalau dagang untung. Tapi kalau terbangnya ke kiri kemudian belok ke kanan, wah mesti celaka dan pasti nanti bangkrut. Itu keyakinan, godak gaduk. Itu namanya tatoyarna. Jadi menggantungkan nasib dengan burung. Nah, ini saya terus kemudian ingat. Jadi menggantungkan sesuatu dengan hal-hal yang kadang-kadang itu ya. Jadi saya terus kemudian ingat ini. Baca ayat ini, kemudian saya ingat beberapa hari ini atau beberapa minggu inilah. Ya, jadi sejak mewabah pandemi COVID-19 ini menjadi pandemi global. Global sekali lagi ya, bukan di Indonesia, tapi ini pandemi wabah yang global. Jadi seluruhnya di dunia, seluruh dunia, hampir seluruh warga negara dunia ini merasakan pandemi COVID-19. Lah, kemudian ini karena begini, karena saya ini termasuk penghobi falak, penghobi ilmu falak atau astronomi. Ada forward beberapa tulisan. Jadi tulisan ini di forward kemana-mana. Jadi ini saya bacakan. Saya bacakan salah satu ya. Intolaan najmu sobahan rufiatil aha an ahli kulli baladin. Jadi ini menyitir. Jadi ini pesan berantai. Pesan berantai tentang bahwa intolaan najm ketika muncul an-najm ini dimaknai mereka oleh dalam pesan berantai ini dengan bintang surya. Sobahan waktu pagi, rufiatil aha, maka akan diangkatlah aha. Aha itu kalau dalam pesan berantai itu aha itu dimaknai dengan virus. An ahli kulli baladin, akan diangkat seluruh virus dari permukaan bumi. Itu salah satu yang dikutip. Hadis, yaitu hadisnya Abu Dawud. Kemudian ada lagi, ma tola'an najm qattun wa fil ardi minal aha syai'un illa rufi'a. Ketika bintang suraya, ini dimaknai bintang suraya. Tola'a itu muncul, tola'al badru itu muncul. Tola'al badru, tola'an najm, ini yang tola'a yang muncul itu suraya. Maktolaan tidak akan muncul bulan atau bintang suraya wafil qotun wafil ardi minal aha, di mana di atas permukaan bumi ada virus
syai'un illa rufi'a. Minal ahati syai'un illa rufi'a. Jadi kalau sudah muncul tidak akan apa ya, maknane ini yang dikutip ini intinya begini, pokoknya nek ono bulan Suraya, bintang maksudnya, bintang Suraya muncul pagi hari, pasti segala macam virus akan hilang. Ini begini, saya bukannya terus tidak apa ya, gak kepingin virus pandemi COVID-19 ini segera hilang. Saya dari ya sejak awal ya kepingin yang mudah-mudahan hilang. Tapi kemudian ini dihubung-hubungkan dengan virus COVID-19 ini saya ya karena saya penghobi falak ini kemudian saya nyari-nyari saya cari-cari ya gini. Jadi al-aha dalam beberapa yang dikutip al-aha ini saya cari al-aha itu ternyata saya temui di kitab Sahihul Bukhari ini di Sahih Bukhari itu ada dalam bab yang babnya bunyinya gini, babun idza ba'athamar qabla ayyabdu silahuha thumma asobathu ahatun. Ada satu bab yang menerangkan idza ba'athamar, ketika buah-buahan dijual atau dijual belikan, ada transaksi jual beli buah-buahan qabla ayyabdu silahuha, jika belum jelas baiknya, bagusnya buah-buahan, tsumma asobathu aha, terus kemudian menjelang itu ya menjelang panen terus kena virus, kena hama. Makanya terus dalam hadis Bukhari nomor 2199 itu Nabi bersabda gini, la tatabaya'u thamar hatta yabdu silahuha. Kalian jangan bertransaksi jual beli buah-buahan sebelum ketahuan betul bahwa buah-buahan itu sudah bagus, artinya hilang dari kumannya. Jadi ini saya ingin menjelaskan bahwa yang ada forward, jadi pesan berantai bahwa suraya-suraya macam-macam itu tadi, ini saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya al-aha, ini saya lihat juga di kamus, di beberapa kamus, memang ada beberapa kamus yang menyatakan al-aha itu kuman yang juga kena manusia, kena tanaman, kena yang juga kena tumbuh-tumbuhan. Jadi ada yang begitu. Tapi kalau saya lihat di beberapa kamus itu al-aha ini kecenderungannya adalah kuman atau hama yang menyerang pepohonan, pohon-pohonan, ya, nabati dan hewani, hewan-hewan. Makanya terus kemudian asbabul wurud hadis ini kemudian menyatakan begini, Nabi, jadi kalau saya dalam konteks ini, aha ini, Nabi itu menjelaskan agar supaya ada orang-orang Muslim, ya orang-orang Islam itu jangan jual beli, transaksi jual beli buah-buahan yang masih ada hamanya, al-aha, hama, bukan COVID, bukan itu, bukan. Jadi ini begitu. Terus kemudian tidak boleh jual beli transaksi buah-buahan yang masih belum dipanen. Ini lampu mati, tapi kita teruskan ada masih bisa mas. Ya kita teruskan. Mudah-mudahan ini nggak terputus, mudah-mudahan nggak terputus. Ya. Sampai di mana tadi? Ini butuh konsentrasi karena memang putus ini. Lah, al-aha ini maka kemudian Nabi begini. Jadi orang para sahabat ini kan ya Allah kok ada hama itu. Ada hama
ke buah-buahan saya. Maka Nabi terus memberikan support agar mereka tidak bersedih. Gitu. Makanya terus Nabi bilang gini, idza tola'an najam sobahan rufi'atil aha an ahli kulli balad. Ketika bintang Suraya ini sudah terbit pada pagi hari, insya Allah kata Kanjeng Nabi, al-ahahama ini akan hilang, diangkat dari muka bumi. Ini saya terus kemudian subhanallah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ummi, ya. Ini benar. Ini apa ya? Saya kemudian merasakan betapa Kanjeng Nabi ini luar biasa, manusia yang luar biasa. Jadi makanya terus mukjizat Kanjeng Nabi ini yang terbesar ada Al-Quran, adalah ilmu pengetahuan. Jadi Kanjeng Nabi ini pada waktu itu ya karena saya penghobi ilmu falak, ya, ilmu astronomi, saya mencari. Jadi Asuraya, kalau dimaknani Asuraya, An-Najm itu dalam astronomi disebut dengan istilah Pleiades. Nah itu saya tracking. Itu ternyata kemunculannya di pagi hari itu ya kira-kira akhir Juni awal Juli lah. Itu bulan Suraya. Bintang Suraya. Lah artinya begini, kenapa bulan Juli dan Juni? Ini saya terus ngomong ke astronomi. Jadi secara astronomis matahari itu akan bergeser secara nisbi. Jadi ini saya ngomong, kalau saya ngomong masalah falak teoritis repot, artinya pemahamannya repot. Ya sudah, begini saja. Gampangannya begini. Matahari kita, karena kita Indonesia, ini ada di garis khatulistiwa, katakanlah begitu ya. Jadi kalau Lamongan ini dari garis khatulistiwa itu 7 derajat, minus 7 derajat. Di selatannya khatulistiwa 7 derajat. Lah matahari ini ketika di selatan, maka yang khatulistiwa, utara khatulistiwa ini menjadi musim dingin. Akan bergerak terus pergerakannya. Jadi ketika itu akan bergerak. Ya, makanya kalau Al-Quran itu gitu, sudah ada. Jadi sebenarnya Kanjeng Nabi itu ini menjelaskan begitu. Jadi ada as-sita. Jadi ada li'ila fi Quraisy atas syita'i was-shaif. Musim dingin dan musim panas. Lah, ketika an-najm yang tola'a sobahan itu, yang bintang Suraya ketika terbit pagi itu ternyata bulan Juli atau akhir Juni atau awal Juli katakanlah. Itu pas ketika matahari ada di belahan utara khatulistiwa. Juli apalagi kalau jenengan tahu ada wa'adham dalam ilmu falak astronomi Islam. Itu ketika matahari berada pas di atas Ka'bah. Artinya pas panas-panas, musim panas yang sangat pas. Itu ya Juli. Lah, ketika Nabi ngomong begini, bersabda bahwa idza tola'an najam sobahan rufi'atil aha min kulli ahli baladin. Itu begini. Artinya Nabi ingin menyatakan bahwa ketika jadi di Mekah itu kalau buah-buahan itu musim dingin, jadi di Taif ya utamanya, di Taif. Jangan kalau sempat umroh atau haji ya semoga jalan-jalan ke Taif. Taif itu ya pertanian yang sangat sukses lah di daratan Mekah, Saudi Arabia. Nah itu musim dingin ya banyak, ya ada anggur, ono macam-macam. Lah, ketika musim dingin, lah ketika bulan Juni, Juli itu pas di sana. Artinya pas musim panas. Maka logikanya hama buah-buahan karo panas pasti mati. Ya bukan pasti, tapi
Secara logika dan secara medis, hama itu kalau panas sudah hilang. Artinya begini, jadi COVID tidak ada hubungannya dengan COVID. Karena COVID ini global. Ya mudah-mudahan, saya bukan kemudian kok iki kok ono berita gini nggak seneng. Tapi secara, ini saya ngomong masalah ilmu. Jadi saya ngomong masalah ilmu, lagi-lagi masalah ilmu. Jadi kalau ngomong masalah ilmu ini kan harus menempatkan pada tempatnya. Jadi saya ingin menempatkan pada tempatnya. Jadi yang dimaksud itu bukan COVID. Tapi ini adalah hama tanaman. Ketika itu justru Kanjeng Nabi ini memperlihatkan kemukjizatan. Jadi kalau saya menganalisanya justru ini. Jadi Kanjeng Nabi kemudian menyatakan bahwa ketika muncul Suraya di bulan pagi hari, kalau pagi hari kita tracking ilmu falak, itu ya pas musim kemarau di bulan-bulan Juni di sana. Tapi jenengan harus tahu kalau kemudian kita menghubungkan dengan COVID, ketika matahari di sana, di utara, di belahan utara, terus di Mekah, dan juga negara-negara yang ada di utaranya Katulistiwa, itu musim panas. Tapi jenengan harus tahu, ketika itu di Australia itu menjadi musim dingin. Jadi artinya logika bahwa ini kemudian COVID itu hilang, ya mudah-mudahan hilang. Tapi kemudian dengan konteks make ini, idza tolaan sobakan ini kemudian ya menurut saya kurang tepat. Jadi artinya ya kita tetap berharap mudah-mudahan COVID ini segera hilang. Tapi kemudian memakai diksi atau memakai matan-matan hadis yang seperti ini kurang tepat. Meskipun ya saya ya mudah-mudahan ini harapan saya. Ini bukan memberikan keilmuan ilmu yang ini karena memang ini penghobi falak, penghobi ilmu astronomi Islam. Jadi saya kemudian tertarik ini. Saya ingin menempatkan bahwa ini ilmunya itu seperti ini. Tapi kalau kemudian ada orang, saya ini ingin memberikan orang biar semangat hidup, biar semangat dalam melawan COVID-19, monggo oke. Tapi monggo ini kita jelaskan dalam porsi yang ada, yang sesuai. Saya kira itu karena ini sudah hampir maghrib sudah maghrib ini di Lamongan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari atau yang kita kaji sore hari ini ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu berharap mudah-mudahan pandemi wabah ini akan hilang di muka bumi. Pertiwi Indonesia khususnya, wabil khusus fi baladina hadza khassa, Indonesia khassa, wa min muslimina amah, wa min buldanil kulluha. Ya, dari semua negara-negara di dunia ini semuanya, ya, dan negara-negara Islam, negara bumi pertiwi khususnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.